kenal sama dia sejak SMP. Ya saya tahu dia kerja di konter handphone, dan saya dengan niat membantu ya selalu membeli handphone baik buat saya, buat keluarga, itu pasti ke dia gitu. Nah karena saya emang terkenal udah cukup sering beli handphone, tepatnya pada Agustus tuh yang terakhir saya beli handphone sama dia secara cash tahun 2023. Nah tidak lama berselang, sekitar bulan September, dia menginfokan saya untuk datang ke konternya dia. Katanya ada door prize atau undian lah. Nah, saya diundang ke sana karena katanya saya mau dapat hadiah seperti itu. Nah akhirnya saya datang ke sana, lalu sampai sana dia mengiming-imingi saya dengan hadiah tersebut, tapi dia minta identitas saya sebagai syarat kayak gitu. Dia juga katanya minjem handphone saya buat ngisi data lah. Saya pikir itu semacam kuesioner gitu loh, karena udah gua aja yang ngisi, ribet ntar kelamaan, biar cepet gitu. Nah sesudahnya saya juga melihat ada sales dari kredit online itu datang berbincang sama si R ini. Nah tak lama berselang dia mengajak saya buat berfoto seperti itu, berfoto. Nah itu awal kecurigaan saya muncul, dia mengajak saya berfoto dengan handphone, tapi bukan handphone yang dia janjikan kepada saya. Tapi kata dia ini buat formalitas aja, udah tenang aja kayak gitu. Ini apa namanya, buat catatan reward gua doang gitu, buat bonus gua gitu. Udah akhirnya saya bersedia saja gitu, karena menganggap sekali lagi ya dalam hubungan pertemanan gitu. Tapi ini nggak masalah, nggak apa-apa, udah gitu. Ya sudah, setelah itu saya baru mengetahui ternyata saya instalkan aplikasi cicilan online. Nah terus saya meminta pertanggungjawaban dia, lalu dia berjanji, tenang aja, lu kan tahu gue, lu tahu alamat rumah gue, lu tahu orang tua gue, lu tahu suami gue nggak bakal kabur, tenang, gue pasti tanggung jawab. Dan di sini kan gue juga bantuin toko gitu, nanti ada bos gue dan segala macam. Saya juga minta nomor kontak selain dia yang bisa dihubungi kalau memang nanti dia benar-benar tidak membayar gitu. Ya memang di bulan-bulan pertama dia membayar, bulan pertama, bulan kedua itu membayar, tapi makin kesini kok sering telat gitu. Dan momentumnya itu di Mei, di awal Mei itu dia tidak bisa membayar sama sekali. Pada akhirnya saya datangi dia tuh ke PGC tempat kerja dia. Ternyata sesampainya saya di sana dia tidak bekerja di sana, tidak ada di sana. Nah lalu saya hubungi lewat DM, dia bilang ke rumah aja, gua ada di rumah. Itu pun setelah saya ancam saya akan buka laporan ke Polres. Nah ternyata sesampainya di rumah dia sudah banyak korban lain yang sudah nungguin dia dari pagi di rumah itu. Akhirnya saya kenal dengan para korban-korban lain, dan akhirnya kita saling bertukar informasi. Ternyata banyak misinformasi yang dia berikan gitu, beda-beda lah keterangannya, alasan begini begitu begini. Akhirnya biar kita nggak terus-terusan dibohongi sama dia dan bisa kita kompak, akhirnya kita bikin WhatsApp grup dan bikin laporan. Dan alhamdulillah juga kita ketemu Bang Revi yang juga siap buat mendampingi kita secara hukum. Seperti itu aja. Kalau nominal yang abang kena sendiri berapa tuh? Saya kurang lebih 40 juta. 40 juta. 40 juta dengan cicilan per bulan harus bayar 8 juta rupiah. Berarti itu modelnya kayak apa, kredit handphone gitu ya? Iya. Tapi handphonenya nggak ada fiktif ya? Handphonenya nggak ada, makanya tadi Bang Revi bilang mungkin ini ada aktor intelektualnya, karena ya mungkin ini permainan untuk apa ya, cicilan fiktif kayak gitu yang kita nggak tahu. Pasti yang pasti kan selain kita juga pihak kredit online juga itu dia dirugikan kan karena masalah ini. Mungkin itu saja sih pengetahuan saya.